Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil ahad. Wassalatu wassalam ala man fis sama ismuhu Ahmad wa fil ardi ismuhu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Yang saya cintai, yang saya muliakan para alim ulama, para habaib, para kiai, para asatid, para ajengan, para tokoh masyarakat, para aparat pemerintah, wabil khusus segenap guru-guru kita yang saya cintai, yang saya muliakan, panitia pelaksana Istighosah Akbar Al-Habib Zain bin Syihab, Al-Habib Husain Al-Hamid, beserta seluruh jamaah posko PHB dan 212 beserta seluruh hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, khususnya para pemuda-pemudi umat baginda Nabi besar Muhammad yang selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Saudara-saudara, sedikit saja nasihat dari saya. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita duduk pada malam hari yang mulia ini dalam rangka Istighosah Akbar. Saudara-saudara, istighosah itu adalah wazan dari istif'alan, atau kalau kita pernah belajar shorof, istaf'ala yastafilu istif'alan, yakni itu fi'il sulasi mazid, yakni dengan tambahan 3 huruf hamzah wasal, sin dan ta, yakni bermakna talab, maknanya adalah meminta pertolongan, maknanya adalah meminta, bermakna talab, meminta, yakni bermakna talab yang bermakna, yang bermaksud si fa'il meminta kepada si maf'ul untuk melakukan suatu pekerjaan. Contoh, istighfar. Istighfar itu berasal dari kata ghufran. Ghufran artinya ampunan. Istighfar berarti kita memohon kepada Allah agar Allah memberikan ampunan kepada kita. Kita sebagai fa'il meminta kepada Allah agar Allah memberikan ampunan kepada kita semua. Nah, istighosah dari kata ghausun yang artinya pertolongan. Ada lagi aunun, yakni isti'anah. Ada istighosah, ada isti'anah. Cuma bedanya, kalau isti'anah itu memohon pertolongan dalam keadaan umum, memohon pertolongan dalam yang bersifat luas. Sedangkan istighosah memohon pertolongan kepada Allah yang bersifat khusus, yang bersifat mendesak, yang bersifat kepepet. Maka yang bersifat kepepet, yang bersifat khusus, yang bersifat mendesak, itu namanya istighosah, saudara-saudara. Nah, kita dulu berkumpul pada malam hari yang mulia ini untuk bermohon kepada Allah, beristighosah kepada Allah, dibacakan sholawat, tahlil, tahmid, tasbih, takbir, tamjid, sholawat sebagai perantara meminta kepada Allah, bermohon kepada Allah atas segala hajat-hajat kita. Khususnya pada malam hari ini, tepat di Cianjur ini, kita bermohon kepada Allah agar Allah angkat segala macam bencana, Allah angkat segala macam musibah, Allah angkat kesedihan, Allah angkat penderitaan, Allah angkat air mata, Allah angkat kesusahan, Allah angkat darah, Allah angkat budak gelana, Allah angkat kegalauan seluruh masyarakat Cianjur khususnya yang ditimpa musibah gempa bumi, saudara-saudara. Kita duduk di sini beristighosah, memohon kepada Allah, merayu kepada Allah agar Allah berikan kepada kita rahmatnya, agar Allah berikan kepada kita kasih sayangnya, Allah berikan kepada kita ampunannya. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang kita semua ketahui bahwasanya belum lama ini di Cianjur dilanda gempa bumi, saudara-saudara. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Cianjur banyak para ulama, Cianjur banyak habaibnya, Cianjur banyak kiainya, Cianjur banyak ajengannya, Cianjur banyak pondok-pondok pesantren. Coba kau lihat
Di Cianjur banyak pondok-pondok pesantren, banyak masjid-masjid, banyak musola-musola. Tapi kenapa Allah berikan bencana? Tapi kenapa Allah berikan gempa bumi, saudara-saudara? Kenapa Allah berikan banjir? Saudara-saudara, memang di Cianjur banyak para habaib, di Cianjur banyak para kiai, di Cianjur banyak para ajengan. Tetapi jangan salah, di Cianjur juga banyak perbuatan dosanya, banyak perbuatan maksiatnya. Coba kau lihat di bawah Cianjur, di puncak orang-orang nikah mut'ah, di puncak orang-orang kawin kontrak, perzinahan di mana-mana, pelacuran di mana-mana. Kau lihat di Cianjur, LGBT di mana-mana, pemurtatan di mana-mana. Orang-orangnya bisa dibeli imannya, bisa dibeli akidahnya, sehingga mengundang bencana dari Allah bagi seluruh saudara-saudara. Pemurtatan di mana-mana, imannya dibeli dengan Indomie 1 kardus, imannya dibeli dengan amplop isi 100.000. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairul khalqillah, khairul wafa wa bahrus safa. Rasulullah seorang manusia yang perutnya kelaparan, 3 hari 3 malam tidak makan, mengganjal perutnya dengan sebongkah batu. Beliau kelaparan agar iman, Islam, akidah sampai kepada kalian. Rasulullah seorang manusia yang pipinya terkena tulang tembus sampai ke sebelah, seorang manusia yang dahinya dilempar dengan batu, seorang manusia yang tidur di atas pelepah kurma, seorang manusia fi akhir nafsi haragat syafataihi marratain faqala ummati ummati faqabida rasul, seorang manusia yang pada saat detik-detik terakhir nafasnya kedua bibir beliau bergerak dengan 2 kali gerakan. Apa kata beliau? Ummati ummati. Pengorbanan beliau berkorban, beliau berjuang pagi, siang, sore, malam, kehujanan, kepanasan, berdarah, terluka, keringetan. Dari siapa? Dari kalian sebagai umat, agar iman sampai, agar Islam sampai. Tetapi setelah itu semua sampai kepada kalian, malah kalian jual, malah kalian gadaikan, saudara-saudara. Malu kalian kepada Rasulullah SAW. Sumayyah binti Khabbab, seorang manusia yang pertama kali syahid sebagai umat baginda Nabi besar Muhammad SAW. Seorang wanita yang tua renta, Sumayyah binti Khabbab, suaminya disiksa, anaknya disiksa, dipaksa keluar dari ajaran baginda Nabi besar Muhammad, ditusuk perutnya, tembus tombak tersebut, keluar isi perutnya, saudara-saudara. Apakah Sumayyah binti Khabbab lebih memilih kebebasan? Apakah Sumayyah binti Khabbab menjual Rasulullah, menukar Rasulullah dengan kebebasannya? Tidak. Sumayyah binti Khabbab lebih memilih mati, lebih memilih meninggal dunia daripada harus meninggalkan Islam, meninggalkan ajaran baginda Nabi besar Muhammad. Sayyidina Bilal bin Rabah, badannya dikasih batu yang besar, dipaksa keluar dari ajaran baginda Nabi besar Muhammad SAW. Apakah Bilal bin Rabah lebih memilih kebebasan dunia? Apakah Bilal lebih memilih bebas daripada harus meninggalkan ajaran baginda Nabi besar Muhammad? Tidak. Apa kata Bilal? Lau gata'tani irban masdatu illa hubban. Demi Allah, andaikan tubuhku dicincang-cincang, dipotong-potong menjadi potongan-potongan yang kecil, dicincang-cincang menjadi bagian-bagian yang kecil untuk menghentikan kecintaanku kepada Muhammad, untuk membiarkan aku meninggalkan ajaran Nabi Muhammad. Semakin tubuhku dicincang-cincang, demi Allah, aku tidak akan meninggalkan ajaran Muhammad, tidak akan berhenti kecintaanku kepada Muhammad. Semakin tubuhku dicincang-cincang, maka aku akan semakin bertambah kecintaanku kepada Muhammad Rasulullah. Para sahabat Nabi Muhammad lebih memilih mati daripada harus meninggalkan ajaran Nabi Muhammad. Di Cianjur pemurtadan di mana-mana, banyak. Di Cianjur menukar Islamnya, menukar imannya gara-gara amplop 100.000 rupiah, saudara-saudara. Menukar imannya, menukar Islamnya, meninggalkan Tuhannya Allah, meninggalkan Nabi Rasulullah. Bikin dong 1 kardus. LGBT di mana-mana, pelacuran di mana-mana, khamar di mana-mana. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, beliau sudah berkata, yakni annan nas, sesungguhnya manusia, idza
istahallu zina wa istibahul khumur, apabila mereka telah menganggap, apabila manusia telah menganggap zina sebagai perbuatan yang halal. Saudara-saudara, istighosa itu sulasi masjid, istahalla itu juga sulasi masjid di dalam sorof. Cuma bedanya kalau istighosa bermakna qalab, kalau istahalla bermakna wijdani ala sifah. Istahalla atau istibaha itu maknanya adalah perasaan hati kepada suatu sifat, artinya menganggap. Jadi mereka bukan berzina, bukan hanya berzina saja, tetapi menganggap zina adalah perkara yang halal. Istahalla dari kata halal, ketika wazan tersebut menjadi istahalla berarti menganggap sesuatu yang halal. Istibaha dari kata mubah berarti menganggap sebagai sesuatu yang mubah. Istahallu zina berarti bukan hanya berzina, bukan hanya berzina saja, tetapi menganggap zina sebagai perkara yang dihalalkan. Menganggap zina perkara yang halal, berzina pagi, siang, sore, malam di pinggir jalan, telanjang, laki-laki, perempuan, ciuman, pelukan, berzina di pinggir jalan, mempertontonkan zinahnya karena dia menganggap zina sebagai sesuatu yang halal. Saudara-saudara, wailun liman lam ya'lam marrah, wailun liman ya'lam wa lam ya'mal bih thalatha marrah. Sungguh celaka bagi orang yang tidak tahu satu kali kecelakaan. Kalau ada orang yang berzina, dia tidak tahu zina itu dosa, dia mendapatkan satu dosa. Ada orang tidak tahu kalau khamr, kalau mabuk itu dosa, dia mabuk, dia mendapatkan satu dosa. Kenapa? Karena ketidaktahuannya, karena kebodohannya dia. Kenapa tidak mau belajar? Akan tetapi bagi orang yang tahu zina itu zina itu dosa, zina itu haram, bagi orang yang tahu bahwasanya mabuk itu haram, akan tetapi masih tetap dia melakukannya, maka dia mendapatkan 3 daripada perbuatan dosa, dia mendapatkan 3 daripada kecelakaan. Saudara-saudara, banyak perzinahan di mana-mana, pelacuran di mana-mana. Itulah yang mengundang azab dari Allah, itulah yang mengundang bencana dari Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya beruntung di Indonesia masih banyak para ulama, masih banyak orang-orang soleh, masih banyak para aulia, masih banyak makam-makam keramat yang dimana Imam Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad radhiyallahu anhu beliau berkata, bihim yadfa'ullahu al-balaya wa yakshifu ar-razaya wa yusfi kulla khairin wa ni'matin. Dengan sebab keberadaan mereka, para ulama, para orang-orang soleh, para aulia, para habaib, para kiai, dengan sebab keberadaan mereka, dengan sebab masih banyaknya beliau-beliau, Allah angkat segala macam bencana, Allah angkat segala macam musibah, Allah beri kita kenikmatan, Allah beri kita kesejahteraan, Allah beri kita segala macam kebaikan-kebaikan sebab keberadaan beliau-beliau, para ulama, para aulia dan orang-orang soleh. Falau lahumu bainal anami ladubdikat jibalun wa ardun lirdikabil khati'ati. Kalau bukan karena keberadaan beliau-beliau, para ulama, para aulia, para syuhada, orang-orang soleh, magom-magom keramat, kalau bukan karena keberadaan beliau-beliau, maka sudah Allah berikan kepada kita bencana musibah yang begitu besar. Bumi Allah guncang, bumi Allah balik, bumi Allah hancurkan, gunung-gunung Allah hancurkan, lautan Allah tumpahkan di muka bumi, gunung-gunung Allah terbangkan, langit Allah runtuhkan, Allah hancur di dunia, hancur di dunia, rusak ini alam semesta. Kalau bukan karena keberadaan beliau-beliau, orang-orang soleh, para ulama dan para aulia di muka bumi Allah, keberadaan beliau-beliau, Allah masih jaga ini bumi, Allah masih jaga kita punya negara, kesatuan Republik Indonesia. Oleh karenanya, saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini teguran Allah berikan kepada kita semua. Ini teguran bukan hanya untuk masyarakat Cianjur saja, tetapi untuk kita semua. Kita lihat zaman sekarang, saudara-saudara, syariat Islam dianggap sesuatu yang asing. Orang pakai peci asing, orang pakai baju koko asing, orang pakai sarung asing, pakai gamis dianggap asing, orang ngomong takbir dianggap asing, orang ngomong tahlil dianggap asing. Syariat Islam dianggap asing, saudara-saudara. Perempuan-perempuan dengan jilbabnya, perempuan-perempuan dengan jilbab, mereka goyang-goyangan dengan mereka punya jilbab. Dengan jilbabnya mereka memperlihatkan kemolekan tubuh mereka. Dengan jilbabnya mereka memperlihatkan mereka punya aurat, padahal mereka pakai jilbab. Mereka goyang-goyangan, ikhtilat, bercampur laki-laki dan perempuan, pemuda-pemudanya, pemudi-pemudinya, pagi, siang, sore, malam, sibuk dengan media sosial sibuk dengan media sosialnya, sibuk dengan handphonenya, lupa kepada Allah, lupa kepada ajaran Allah, lupa kepada Al-Quran, lupa kepada sunnah Rasulullah SAW. Akhir zaman, orang-orang mabuk di
mana-mana, narkoba di mana-mana, melacur di mana-mana. Ustadznya, kiainya, habaib mudanya sibuk dengan TikTok, sibuk cari syuhroh, sibuk cari tenar, sibuk cari masyhur. Para ustadznya, para kiainya, para habibnya sibuk juga dengan media sosialnya untuk mencari ketenaran, untuk mencari kema'rufan, untuk mencari kemasyhuran. Para ustadznya, para kiainya, para habibnya bisa dibeli, telanjang dianggap modern, buka aurat dianggap modern, sedangkan pakai hijab, pakai cadar dianggap cupu, dianggap culun. Saudara-saudara sekalian, yang paling banyak berbuat dosa, yang paling banyak berbuat maksiat, yang paling banyak mungkarat, dalalat, sayiat, mukhalafat bukan orang-orang Kristen, bukan orang-orang Buddha, bukan orang-orang Hindu, tetapi abnaul muslimin, putra-putri Islam, pemuda-pemudi Islam kita yang paling banyak berbuat dosa, yang paling banyak berbuat maksiat. Oleh karenanya, kalau ada Allah berikan bencana, kalau Allah berikan musibah, jangan engkau bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum." Apa-apa yang menimpa kalian daripada musibah, daripada bencana, daripada gempa bumi, daripada tsunami, daripada tanah longsor, daripada kebakaran, daripada banjir, itu akibat perbuatan tangan kalian, itu akibat perbuatan tangan kita sendiri. Makanya Allah berikan bencana musibah. Ketika Allah berikan bencana, ketika Allah berikan musibah, jangan bertanya kepada Allah, "Ya Allah, kenapa kau berikan gempa bumi di Cianjur? Ya Allah, kenapa engkau berikan gempa bumi, engkau berikan tsunami di Palu? Kemudian kenapa gunung meletus di Semeru? Kemudian kenapa ada tsunami di Lombok? Kenapa daerah-daerah di Indonesia engkau berikan bencana, engkau berikan musibah, ada tsunami, ada gempa bumi, ada tanah longsor, ada kebakaran?" Jangan engkau bertanya kepada Allah, tapi tanyakan kepada diri kita, tanyakan kepada anak-anak muda kita, tanyakan kepada orang tua kita, berapa banyak perbuatan dosa, berapa banyak perbuatan maksiat yang kita lakukan, berapa banyak ketaatan kepada Allah yang kita tinggalkan. Tanyakan kepada para ulamanya, para ustadznya, para kiainya, para habaibnya, para ustadz, para kiai, para habaib. Tanyakan kepada mereka berapa banyak abad-abad nahi mungkar yang mereka tinggalkan. Tanyakan kepada para ustadz, para kiai, para habaib, kenapa para ulamanya menjadi penjilat-penjilat penguasa, menjadi penjilat-penjilat para pejabat. Kenapa para ulamanya menukar kehidupan akhiratnya demi kepentingan dunianya. Kenapa para ulama-ulamanya menjual ayat-ayat Allah demi urusan-urusan dunianya, demi kepentingan perutnya, partainya, kekuasaannya, jabatannya, tahtanya dan kekuasaannya. Tanyakan kepada para ulama, para ustadz, para kiai, para habaib, para pemimpin-pemimpin pondok pesantren, para guru-guru. Tanyakan kepada para pimpinan-pimpinan majelis taklim, para pemimpin-pemimpin ormas-ormas Islam. Tanyakan juga kepada para pengurus-pengurus masjid. Tanyakan kepada para guru-guru kita, para ulama kita. Tanyakan kepada mereka, kenapa para ulama-ulamanya, kenapa para ulama-ulamanya yang benar dibilang salah, yang salah dibilang benar, yang halal dibilang haram, yang haram dibilang halal. Tanyakan kepada para ulamanya, kenapa jadi kera-kera bersorban. Tanyakan kepada para ulamanya, kenapa para ulamanya menjadi kera-kera bersorban, menjadi ulama-ulama suluk. Tanyakan kepada para pejabat, tanyakan kepada para aparat, tanyakan kepada para pemerintah, RT-nya, RW-nya, lurahnya, camatnya, bupatinya, wali kotanya, menterinya, presidennya. Tanyakan kepada mereka, para pejabat, para aparat, berapa banyak harta rakyat yang mereka korupsi, berapa banyak uang rakyat yang mereka curi, berapa banyak keadilan yang tidak mereka tegakkan, berapa banyak kezaliman, kemungkaran yang mereka lancarkan. Tanyakan kepada para pejabatnya, para aparatnya, kenapa menyengsarakan rakyat, kenapa menyusahkan rakyat. Tanyakan kepada para pejabatnya, kenapa banyak berdusta, kenapa banyak berbohong, kenapa tidak menegakkan keadilan di Indonesia. Tanyakan kepada mereka semua, para ulama dan para pejabat, orang tua, rakyat, umat. Tanyakan kepada mereka semua, perbuatan dosa apa, perbuatan maksiat apa yang kita lakukan sehingga mengundang bencana dan musibah dari Allah. Allahu Akbar. Saudara-saudara, Allah tidak peduli kalau Allah sudah turunkan bencana, kalau Allah sudah turunkan musibah. Tidak peduli, yang berbuat dosa kena, yang taat juga kena, yang alim kena, yang bodoh kena. Orang tua syuyukhul rukka, bahaim rukka, atfalul rukka, anak-anak kecil yang menyusui. Orang tua yang juga ke masjid yang tidak punya dosa. Binatang ternak tidak berdosa. Semuanya
ikut amblas, semuanya ikut habis, semuanya ikut mati. Kalau sudah Allah Subhanahu wa taala berikan bencana, saudara-saudara. Kenapa? Karena terlalu banyak perbuatan dosa dan maksiat yang kita lakukan. Palu, kenapa Palu? Ada tsunami. Kamu pikir itu di Palu banyak pondok-pondok pesantren? Bahkan di Palu ada Al-Khairat, pondok pesantren kami, guru besar kami, Habib Idrus bin Sa'id Al-Jufri. Tapi kenapa di Palu, saudara-saudara, ada tsunami? Berapa banyak korban? Kenapa di Palu ada tempat pelacuran terbesar se-Sulawesi, lebih besar dari Doli yang ada di Surabaya, saudara-saudara? Lombok, kenapa Lombok ada tsunami di Lombok? Padahal dijuluki negeri 1000 masjid, 100 meter masjid, 100 meter masjid, 100 meter masjid. Tapi kenapa di Lombok ada tsunami, ada gempa bumi? Karena di Lombok banyak bule-bule, banyak orang-orang barat jemur teteknya, banyak orang-orang barat membuka auratnya, orang-orang barat mabuk di pinggir-pinggir jalan, melacur, bersiar di pinggir jalan, sehingga Allah berikan bencana. Begitu juga di Cianjur. Kenapa Allah berikan gempa bumi? Karena banyak intinya, banyak pemurtadannya, banyak kita-kita yang berbuat dosa dan berbuat maksiat. Hanya gara segelintir orang yang berbuat dosa dan maksiat, semua ikut kena dampaknya, semua ikut kena bencana. Oleh karenanya saya wasiatkan kepada anda semua, besok-besok kalau di desa kalian, kalau di kampung kalian, kalau di kota kalian ada perbuatan dosa, ada perbuatan maksiat, ada tempat-tempat pelacuran, ada tempat-tempat berzina, ada gerbo-gerbo, pelacur-pelacur, banyak orang berbuat dosa, banyak pabrik-pabrik minuman keras, banyak orang-orang yang mabuk, dangdutan, diskoan, segera kalian bubarkan, karena itu mengundang azab. Wow, Akbar. Kampung kalian, desa kalian, kota kalian, kalau ada tempat pelacuran, kalau ada tempat-tempat minuman keras, bubarkan. Jangan sampai hanya segelintir orang-orang tersebut Allah berikan bencana, kita semua ikut terkena dampaknya, saudara-saudara. Oleh karenanya hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita kepada Allah, kembali kepada Allah. Kata Habib Zain tadi, hijrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-hijrah, qala al-Imam Al-Qurtubi, al-hijrah intiqal an syai' ila syai', wa qala al-hijrah يعني انتقال من موضع إلى موضع، وقصد ترك الأول إثارة للثاني. قال الإمام السيوطي، قال الإمام المجاهد، الهجرة ترك ديارهم إذ خاف الفتنة والاعتبار في ذات الله. Imam Al-Qurtubi radhiyallahu anhu beliau mengatakan al-hijrah intiqal an syai' ila syai', hijrah itu pindah dari sesuatu kepada sesuatu. Al-Imam As-Suyuti beliau mengatakan al-hijrah intiqal min mawdi' ila mawdi' wa qasdu tarkil awal itharan lil thani. Hijrah itu pindah dari satu tempat ke tempat yang lain dan menyengajai pindah ke tempat yang kedua dari tempat yang pertama. Al-Imam Al-Mujahid beliau berkata hijrah tarku diyarahum in khafa al-fitnah wal i'tibar fi dhatillah. Hijrah menurut Al-Imam Al-Mujahid adalah orang meninggalkan desanya, meninggalkan kampung halamannya untuk karena takut fitnah, kerusakan dan penindasan. Tetapi yang saya maksudkan hijrah di sini adalah sebenarnya makna hijrah sebagaimana disebutkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? Al-muhajir man hajara ila ma Allahu anhu. Orang-orang yang berhijrah adalah orang-orang yang berhijrah meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah, meninggalkan perbuatan dosa, meninggalkan perbuatan maksiat. Dari perbuatan maksiat hijrah menuju perbuatan taat, dari kebodohan hijrah menuju kealiman, dari bodoh hijrah menuju pintar, dari maksiat hijrah menuju tobat, dari perbuatan dosa hijrah menuju taat, dari kemiskinan hijrah menuju kemakmuran, hijrah menuju kejayaan, dari belangsak, dari bodoh hijrah menuju pintar, hijrah menuju makmur, dari rasa takut hijrah menuju rasa aman. Hijrah kita semua kepada Allah, kembali kepada Allah. Terlalu banyak perbuatan dosa kita, terlalu banyak perbuatan maksiat kita, apalagi di akhir zaman ini, saudara-saudara. Perbuatan dosa dan perbuatan maksiat keleleran di mana-mana. Di mana-mana ada perbuatan dosa dan ada perbuatan maksiat, maka kembalilah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tegakkan keadilan, sampaikan kebenaran, tegakkan keadilan, sampaikan kebenaran, saudara-saudara sekalian. Banyak orang-orang sekarang meninggalkan kebenaran, meninggalkan keadilan, tidak punya rasa kepedulian. Agamanya dihina, Islamnya dihina, syariatnya dihina, la ilaha illallah dihina, Muhammad Rasulullah dihina, nabinya dihina, akidahnya dihina, Islamnya dihina, akidahnya diinjak-injak, nabinya diinjak-injak. Mereka biasa-biasa saja. Itu setan-setan yang butuh. Apa itu setan-setan yang buta? Itu setan-setan yang tuli. Itu orang-orang yang tidak pantas
Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika agama Islam dihina, ketika syariat dihina, ketika tauhid dihina, ketika ulama dihina, ketika para pewaris Nabi Muhammad dihina, sedangkan kita diam saja. Islam dihina, syariat dihina, dilecehkan, diinjak-injak, dinodai. Kita merasa biasa-biasa saja. Kita adalah setan-setan yang tuli, kita setan-setan yang bisu, yang tidak pantas menjadi umat baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya tanamkan dalam hatimu ghirrah, kecemburuan apabila agamamu dihina, kecemburuan apabila syariatmu dinista. Memiliki semangat dalam membela agama, memiliki semangat dalam membela Allah. Kalau ada ustaz, kalau ada kiai, kalau ada ulama ngomong Islam tidak perlu dibela, Allah tidak perlu dibela, Rasulullah tidak perlu dibela, itu ustaz, kiai, ulama goblok itu saudara-saudara. Allahu Akbar. Dia bilang Islam tidak perlu dibela. Untuk apa? Ada front membela Islam. Islam tidak perlu dibela. Itu ustaz goblok, itu kiai goblok, itu habib goblok, itu ulama goblok. Jangan engkau ikuti. Itu orang-orang yang menjauhkan engkau dari jihad, menjauhkan engkau dari amal ma'ruf, menjauhkan engkau dari munkar, menjauhkan engkau dari syariat baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan ada kata kapok, jangan ada kata lelah, jangan ada kata capek dalam berjuang untuk Allah, berjuang untuk Rasulullah, berjuang untuk agama, berjuang untuk syariat, berjuang untuk Nabi Muhammad, berjuang di jalan Allah untuk menyampaikan kebenaran, untuk melawan kezaliman, untuk melawan kemungkaran, untuk melawan maksiat, mungkaran, dolarat, sayyiat, mukhalafat. Tidak ada kata capek, tidak ada kata lelah. Saudara-saudara, saya keluar masuk penjara, berkali-kali saya masuk penjara. Kenapa? Apakah saya bandar narkoba? Apakah saya pencuri? Apakah saya pembunuh? Tidak, saya keluar masuk penjara karena saya membela rakyat, rakyat yang susah, rakyat yang kelaparan. Saya menegakkan kebenaran, saya menegakkan keadilan. Saya tidak pernah tunduk kepada kezaliman, kepada kemungkaran, kepada ketidakadilan, kepada kemaksiatan. Saya tidak pernah tunduk, saudara-saudara. Oleh karenanya, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagi saya jangankan keluar masuk penjara lagi. Bagi saya jangankan hanya keluar masuk penjara demi agama, demi Islam, demi Nabi Muhammad, demi datuk saya, baginda Nabi besar Muhammad, demi agama datuk saya, demi ajaran datuk saya, demi umat saya punya datuk, demi bangsa, demi Indonesia, demi NKRI, demi rakyat. Jangankan hanya di penjara, nyawa saya. Saudara-saudara, saya tidak akan pernah capek, saya tidak akan pernah lelah. Saudara-saudara, para musuh-musuh Allah, para musuh-musuh agama, para pengkhianat-pengkhianat bangsa, mereka bisa memborgol tangan saya, perut saya, kaki saya. Mereka bisa menahan saya, memenjarakan saya. Mereka bisa memisahkan saya dengan anak saya, memisahkan saya dengan istri saya, menahan saya daripada melihat dunia-dunia luar. Mereka bisa memenjarakan saya, mereka bisa menahan saya, memenjarakan badan saya, tubuh saya, jasad saya. Tetapi demi Allah, suara-suara kebenaran yang saya sampaikan tidak akan pernah bisa mereka penjarakan, mereka bungkam sampai datangnya hari kiamat. Oleh karena saya tanya semua yang hadir di sini, siap sampaikan kebenaran? Ya. Siap tegakkan keadilan? Ya. Siap lawan kezaliman? Ya. Siap lawan kemungkaran? Ya. Siap lawan kemaksiatan? Ya. Siap hancurkan kezaliman? Ya. Siap hancurkan kemungkaran? Ya. Siap hancurkan kemaksiatan? Ya. Siap hancur di Islam? Ya. Siap binasa di Indonesia? Allahu Akbar! Allahu Akbar! Indonesia merdeka! 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 Allahu Akbar! Allahu Akbar! Mudah-mudahan Allah angkat segala macam bencana, Amin. musibah Amin. di negara kesatuan Republik Indonesia kita cintai. Mudah-mudahan segala macam penderitaan, kesusahan, kesedihan, cobaan-cobaan yang melanda umat Islam Cianjur, masyarakat Cianjur, mudah-mudahan Allah ganti dengan sesuatu yang lebih baik. Amin. Allah ganti dengan kenikmatan yang agung, Amin. kenikmatan yang besar, Amin. kenikmatan yang luhur. Amin. Jadi intinya, saudara-saudara, kita hadir pada malam hari ini istighasah bermakna thalabul ghaus, memohon, meminta, menembis kepada Allah
akan pertolongan, karena sebaik-baik penolong adalah Allah, sebaik-baik pelindung adalah Allah. Apabila pertolongan Allah, perlindungan Allah telah Allah berikan kepada kita semua, maka tidak ada satupun makhluk yang bisa menyakiti kita, karena kita berada dalam pertolongan dan perlindungan Allah. Semoga bangsa kita, negara kita, rakyat kita aman, makmur, sejahtera. Allah jadikan negara kita negara yang aman, negara yang makmur, negara yang sejahtera, thayyibatun wa rabbun ghafur, negara yang baik, negara yang makmur, negara yang aman, negara yang sejahtera. Para pejabat jadi pejabat yang baik, para pemerintah jadi pemerintah yang baik, jadi pemerintah pejabat yang taat kepada Allah, yang patuh kepada Allah. Ulama jadi ulama-ulama yang lurus, jadi ulama-ulama yang istiqomah, ulama-ulama yang mustaqim. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara, doakan juga saya. Saya baru keluar dari rumah sakit. Kata dokter, saya punya fungsi hati rusak, saya punya fungsi hati. Makanya saya nggak bisa capek sedikit. Saya langsung, bro, oleh saya minta doa dari semua saudara-saudara di sini. Agar Allah berikan kepada saya kesembuhan. Amin. Allah berikan kepada saya kesehatan. Amin. Agar sama-sama kita berjuang di jalan Allah, membela Islam, membela bangsa negara, dan negara kesatuan Republik Indonesia. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Rabbi fanfa'ni barakatihim. Amin. Wa ahli husna bi hurmatihim. Amin. في طريقتهم ومعافاة من الفتن وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Prajurit Pembela Rasulullah, bangkitlah untuk agama, bangkitlah untuk negara, satukan hati, satukan jiwa. Musuh di depan mata, lawan dia sampai berdarah, untuk agama dan negara, tercinta kematian uraganya. Maju ayo terus maju, habisi pengkhianat bangsa. Kami berjanji demi Allah, rela binasa demi agama. Wahai prajurit pembela Rasulullah, berjuanglah tanpa lelah. Walau harus merangkak dengan mata, takkan mundur walau satu langkah, takkan mundur walau satu langkah. Wahai para pemuda, kibarkan panji Al-Mustafa, serahkan jiwa untuk agama, mencari syahid di jalan Allah. Maju pantang menyerah, walau bergelimpangan darah, datang menjadi saksi di sisi Allah. Mati syahid adalah hari raya. Maju ayo terus maju, habisi pengkhianat bangsa. Kami berjanji demi Allah, rela binasa demi agama. Wahai prajurit pembela Rasulullah, berjuanglah tanpa lelah. Walau harus merangkak dengan mata, takkan mundur walau satu langkah, takkan mundur walau satu langkah. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah, salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Prajurit pembela Rasulullah, bangkitlah untuk agama, bangkitlah untuk negara, satukan hati, satukan jiwa. Musuh di depan mata, lawan dia sampai berdarah, untuk agama dan negara, tercinta kematian murah harganya.
tanya kepada seluruh jamaah yang ada di sini, siap lawan kezaliman? Jawab yang keras dan semangat. Siap lawan kezaliman? Siap lawan kemaksiatan? Siap lawan kemungkaran? Siap bela Islam? Siap hancurin Islam? Siap binasa di Indonesia? Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Wa'alaikum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari tua. PHW juga PH 212 kita gelar hormat lagi untuk membantu saudara-saudara kita korban bencana alam Kabupaten Cianjur. Silakan, ini amanah dari panitia. Assalamualaikum